Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Kepala Nasr dari program studi sarjana informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah modul praktikum, yaitu pada mata kuliah algoritma struktur data pada topik stack dan QW. Nah, sebelumnya di sini kita terbahas terlebih dahulu, yaitu definisi dari mungkin stack dan juga QW itu. Nah, definisi dari stack itu sendiri adalah sebuah dikatakan tumpukan ya, di mana itu adalah struktur data linear ya, mengikuti prinsip dari last in first out ataupun LIFO. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan adalah data yang pertama kali akan dikeluarkan. Kemudian untuk kedua yaitu QW atau antrian, ini adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip dari FIFO, yaitu first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, ini persis sekali seperti antrian dalam dunia nyata. Eh, Mungkin kita dapat lihat ya pada praktikumnya di sini. Nah, ini merupakan praktikumnya. Di sini ada aktivitas praktikum stack, QW, dan studi kasus stack, dan juga studi kasus QW, kemudian menghitung big load. Nah, di sini saya akan membahas mungkin langsung ke bagian saya pas. Nah, sebelum kita bahas, kita mungkin dapat beralih ke Visual Studio Code di bagian eh, apa namanya app ini. Pada bagian app ini, di mana eh, apa namanya pada bagian app ini adalah eh, aplikasi utama untuk mendemonstrasikan dari berbagai operasi menggunakan struktur dari data stack dan implementasi dari QW berbasis stack. Nah, pada metode main ini, program terlebih dahulu meminta apakah pengguna memasukkan sebuah string, lalu membalik string tersebut menggunakan metode stack util reverse stringnya. Nah, kemudian eh, pada ini juga itu meminta pengguna memasukkan string yang berisi tanda kurung untuk diperiksa keseimbangannya melalui dari metode stack util is balance parenthesis. Kemudian stack to QW ini, nah stack QW ini, nah dia akan mengimplementasi QW yang memanfaatkan dua stack yang peneriur dari Vivo, yaitu first in first out, seperti operasi seperti NQW, DQW, pick dan is empty. Nah, ini ditampilkan untuk menunjukkan bahwa meskipun menggunakan stack yang bersifat LIFO, maka kombinasi dari dua stack dapat mengembalikan atau menghasilkan perilaku dari QW bersifat FIFO. Nah, secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa berbagai penerapan stack dalam manipulasi string, validasi sintaks, pengurutan data dari simulasi dan struktur data lain. Kita lanjut ke bagian MedQW. Pada MedQW ini, di mana pada MedQW ini adalah kelas yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi matematika berbentuk infix, yaitu misalkannya 3 tambah 4 kali 2. Nah, dengan memanfaatkan struktur data QW dan stack, maka alur utamanya pada metode evaluate QW, di mana yang pertama menggunakan mengubah ekspresi dari bentuk infix menjadi postfix ini melalui metode convert to postfix, lalu menghitung hasilnya menggunakan evaluate postfix. Kemudian pada metode convert postfix, QW awal diproses satu persatu menggunakan QW poll, dan jika token berupa angka, maka langsung dimasukkan ke output. Jika token berupa operator seperti tambah, kurang, kali, bagi, maka program membandingkan prioritas operator tersebut menggunakan metode precedence, yaitu prioritas yang. Kemudian untuk menyimpan operator sebentar digunakan operator stack, di mana ini adalah list yang dipakai seperti stack dengan push dan pop. Nah, lanjut ke metode evaluate postfix. Ini menghitung hasil dari QW postfix tersebut ya GCC untuk menggunakan list integer sebagai step untuk menyimpan angka sementara. Nah, kemudian pada met QW ini juga eh, ini adalah membaca ekspresi secara berurutan stack dan menangani prioritas
operator seperti proses perhitungan, ya. Kemudian dia akan mencerminkan kerja dasar banyak kalkulator dan kompiler untuk mengevaluasi dari representasi dari matematika. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian QEW. Nah, ini QEW ini. Nah, kode ini merupakan implementasi dari struktur menggunakan link list sederhana, ya. Jadi QEW ini bekerja dengan prinsip first in first out atau FIFO, yang artinya elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Nah, di dalam kelas QEW terdapat inner class node yang menyimpan sebuah eh, hal, yaitu value dan next, di mana struktur ini membentuk karakter internal. Kemudian ada juga operasi NQW, yaitu untuk menambahkan elemen ke bagian belakang QW. Nah, jika QW kosong maka lain dengan nol, dan jika first eh, dan last akan menunjuk ke node baru. Nah, jika kosong, tidak ada kosong, maka node akan dihubungkan ke last next, dan lalu last diperbarui ke node tersebut. Ada juga untuk operasi dari DQW, maaf, ya, DQW ini digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan. Nah, jika QW kosong, maka metode mengembalikan nol. Jika hanya ada satu elemen, maka first and last diatur menjadi nol. Jika lebih, maka satu. Ada juga metode lain seperti print QW, get first, get last, and get length. Nah, ini digunakan untuk menampilkan kondisi QW saat ini, di mana secara keseluruhan kode ini menunjukkan bahwa implementasi QW berbasis linked list yang efisien karena operasi tambah dan hapus dilakukan langsung melalui operasi first and last tanpa perlu menggeser data seperti pada QW. Nah, kita lanjut. Nah, Eh, kita lanjut ya ke bagian start. Nah, ke bagian start ini mungkin saya rangkum saja. Di bagian ini adalah struktur data stack yang menggunakan linked list, di mana stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, sehingga elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, pada kelas ini terpenting yaitu atribut top yang selalu menunjuk ke elemen paling atas, dan head yang menyimpan jumlah elemen dalam stack. Ada juga inner class node yang digunakan untuk merepresentasikan dari setiap elemen stack. Nah, setiap node menyimpan value, dan next itu node ke di bawahnya. Nah, saat metode push dipanggil, maka node baru dibuat lalu ditampilkan ke di atas stack. Nah, jika stack kosong, maka top langsung menunjuk ke node baru. Nah, jika tidak kosong, maka new node next diarahkan ke top. Kemudian top diperbarui ke node tersebut. Jadi operasi ini bisa kita katakan sebagai operasi dari 0 1 karena tidak memerlukan transversal. Nah, metode pop di sini digunakan untuk menghapus elemen paling di atas, ya. Jika stack kosong, maka program akan melempar eh, illegal state exception, ya. Illegal state exception di mana jika tidak top dipindahkan ke top next, maka lalu nilai dari node lama akan dikembalikan. Jika ini juga 01, ya, karena hanya memindahkan referensi, maka dia juga metode pick, ya. Nah, sini metode pick untuk melihat nilai paling atas tanpa menghapusnya, sedangkan di sini ada is empty. Mana tadi is empty. Nah, di is empty itu eh, di sini eh, dia akan memeriksa apakah height bernilai nol. Nah, di sini ada juga metode dari sort. Nah, metode sort ini menunjukkan penggunaan stack, ya, tambahan untuk mengurutkan elemen secara ascending. Nah, algoritmanya itu bekerja dengan memindahkan elemen satu persatu ke stem stack, ya, sambil memastikan urutan tetap terjaga melalui perbandingan menggunakan. Nah, setelah apa namanya semua elemen tersusun di stack sementara, maka elemen dikembalikan lagi ke stack utama, sehingga hasilnya akhirnya turun dan dari ke atas ke bawah. Nah, secara keseluruhan implementasi ini efisien karena seluruh operasi utama seperti push, pop, pick berjalan dalam waktu konstan. Nah, struktur linked list ini juga memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen di bagian atas tanpa perlu menggeser data seperti pada array. Ya.
Kita lanjut ke bagian stack to QW. Nah, ini merupakan implementasi struktur dari data QW tetapi tidak menggunakan link list atau array. Kenapa? Melainkan menggunakan dua buah stack yaitu input stack dan output stack. Tujuannya adalah mengubah dari eh, mengubah eh, dari perilaku ya stack yang bersifat LIFO menjadi query yang bersifat FIFO atau first in first out. Nah, pada metode MQW di sini eh, ini adalah proses hal sederhana ya, jadi setiap data yang masuk hanya di-push ke input stack. Yang artinya semua elemen baru selalu ditumpuk di hari satu stack terlebih dahulu. Masalahnya jika langsung diambil maka sifatnya masih LIFO yang terakhir masuk keluar terlebih dahulu sehingga belum menyerupai query. Kemudian ada prinsip perilaku query baru yang terlihat pada metode DQW, di mana jika output stack kosong maka semua elemen dari input stack dipindahkan satu persatu menggunakan pop and push ke output stacknya. Proses pemindahan ini membalik urutan data ya. Jadi elemen yang paling lama masuk ke input stack akan berada di paling atas output stack. Setelah output stack itu akan memberikan elemen terdepan seperti antrian sebelumnya. Ada juga metode pick ya yang sebelumnya dibahas yaitu bekerja dengan cara yang sama, hanya saja tidak menghapus elemennya melainkan hanya melihat nilai teratas dari output start. Nah, yang terakhir dicari katakan yaitu pada bagian isi empty ini memeriksa kedua stack ya. Karena QW benar-benar kosong hanya jika input stack dan output stack sama-sama kosong. Jadi secara konsep, kode ini menunjukkan bahwa dengan membalik urutan dua kali ataupun masuk ke stack pertama dulu lalu pindah ke stack kedua, maka sifat LIFO dapat diubah menjadi ke FIFO. Nah, ini sering digunakan untuk memahami bahwa hubungan antara stack dan query serta menunjukkan bahwa satu struktur data dapat disimulasikannya menggunakan struktur data lainnya. Nah, kita lanjut ke bagian stack util. Nah, ini pada kelas ini merupakan dari utility dari kelas yang berisi dua umum struktur data stack yaitu membalik string dan untuk memeriksa apakah keseimbangan tanda kurung keduanya. Jadi metode ini di dalamnya memanfaatkan prinsip dasar stack yaitu LIFO. Kemudian pada metode reverse string ya. Jadi setiap karakter itu eh, dimasukkan ke dalam stack karakter yang menggunakan push ya. Karena stack bersifat LIFO maka karakter yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Setelah semua karakter masuk maka program melakukan pop yaitu satu persatu dan menyusunnya kembali menggunakan Spring Boulder. Hasilnya itu akan eh, string dengan urutan terbalik ya, secara konsep itu adalah contoh pengisaran bagaimana sifat if menghasilkan efek pemilihan. Juga untuk metode S balances apa parenthesis atau string input yang digunakan untuk memeriksa apakah tanda kurung seperti tanda kurung biasa, tanda kurung siku ya dalam suatu string sudah seimbang. Jadi ketika kita menemukan tanda kurung buka, maka karakter tersebut dimasukkan ke stack. Ketika menemukan tanda kurung tutup, maka program akan memeriksa apakah stack kosong. Jika kosong, berarti tidak ada pasangan yang cocok dan langsung mengembalikan false. Jika tidak kosong, maka elemen teratas diambil dan diperiksa apakah cocok untuk menggunakan metode is matching pair. Nah, setelah semua karakter diproses, maka jika stack kosong, maka semua tanda kurung memiliki pasangan yang benar sehingga hasilnya true. Secara keseluruhan ya, kelas ini menunjukkan bahwa bagaimana stack digunakan untuk dua masalah klasik yang itu dalam pemrograman, pembalikan data dan validasi struktur ekspresi, juga untuk kegiatan kedua eh, kasus sangat bergantung pada mekanisme push dan pop untuk mengatur jumlah serta pasangan elemen. Nah, di sini untuk kita review aja bagian studi kasus ya, studi kasus ini di mana ada sebuah
membalikkan string yaitu string reversal. String reversal. String reversal ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, jalankan di mana saya buat dia Genayas ya. Jadi reverse stringnya itu sayang, jadi dia membalikkan dari string itu. Ada juga interparenthesis. Untuk interparenthesis ini untuk unsur masukan angka di mana 3 is equals true ya. Kemudian penjelasan program ini sebenarnya mencari apakah ya, urang buku ya. Kemudian ada stack tumpukan tadi yang saya katakan dengan metodenya. Ada juga untuk unsur memasukkan angka 3 misalnya ya. Untuk dimasukkan ke tumpukan maka stacknya di sini 3, sorted stacknya itu 3. Nah, artinya di sini memasukkan angka ke dalam tumpukan lalu mengurutkannya karena hanya ya, ada satu angka yang hasilnya tetap 3. Nah, kita lanjut ke bagian B kali ya. B, di bagian B. Di bagian B ini, di bagian B ini ada studi kasus untuk QW-nya di mana start to QW dan made in QW. Nah, kita mungkin review aja. Nah, untuk ini, di mana DQW itu, kita menggunakan prinsip FIFO. DQW 10 itu angka 10 yang pertama masuk dan dikeluarkan. Kemudian pick 20 program mengintip, di mana siapa saja yang ada di urutan paling belakang, ya misalnya yaitu 80. Ada juga DQW, itu angka 20 dikeluarkan. Ada juga is empty false, program mengecek apakah antrian sudah habis. Terus jawabannya false, karena masih ada dua angka 30. Ada juga di kue kue itu angka terakhir dikeluarkan. Ada juga empty true, itu terakhir antrian sudah kosong atau true. Nah, kemudian sebagai berikut untuk hasilnya, sorter start 3 di keyword 10, ada juga pick 20 di keyword 20 dan SMT false di keyword 30. Ya 30. Nah, next di sini ada juga untuk review tes Java Del dan juga app testnya. Ya, sebagai berikut untuk eh, tesnya. Ada juga untuk bagian check style dapat kita lakukan dengan nvn verify. Jadi ketika kita menjalankan, dia akan mendeteksi mana yang salah dan juga mendeteksi mana yang akan menerima jawaban benar. Ya, mungkin begitu itu untuk penjelasannya. Untuk hasilnya tadi saya katakan sebagai berikut ya. Untuk ketika masukkan Genayus maka akan sayang itu kebalikan. Dan jika kita string interchange balance 3 balance untuk number to post is per is separated. Ada juga untuk sorternya untuk bagian stock, decoded dan lainnya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Jadi yang bisa saya tangkap tadi itu bahwa eh, tar- tadi saya katakan ya untuk stack itu menggunakan prinsip LIFO slash inverse out, di mana elemen terakhir hanya menjadi menjadi yang pertama keluar. Ada juga untuk WW untuk antrian itu adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, di mana elemen yang pertama masuk akan menjadi pertama keluar ya. Tadi sudah saya jelaskan. Tadi untuk hasilnya dapat kita berai lagi lah. Nah, ini dapat kita juga bilang cek style ya untuk di versi webnya berapa. Kita cek berapa untuk persen yang warning misalnya. Kira-kira seperti itu. Kayaknya kalau abang sih nggak ada. eh Next di bagian ya, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Cukup mungkin lebih ringan dibandingkan praktikum sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak pas.
Saya Gibran Taswif pamit undur diri. Terima kasih. Horas Shalom.